Economic Update CNBC Indonesia, kita masih membahas soal sektor UMKM. Bagaimana juga nantinya sektor UMKM ini bisa didorong untuk go global dan juga go digital. Kita masih membahasnya bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki. Pak Teten, terima kasih untuk waktunya. Kita lanjutkan kembali diskusi dan dialog kita berbicara soal UMKM go digital, go global. Seperti apa sih sebenarnya yang didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM tentunya agar mimpi ini bisa tercapai dengan sempurna? Ya, memang digitalisasi termasuk market digital atau ekonomi digital Indonesia ini kan cukup besar. Ya, di 2030 kita prediksi itu value-nya sekitar 5.400 triliun rupiah. Betul. Nah, karena itu jangan sampai ini digital ekonomi kita kan dikuasai oleh luar. Nah, maka digitalisasi UMKM juga adalah menjadi prioritas pemerintah. Pak Presiden menargetkan 30 juta UMKM di 2024 itu terhubung ke ekosistem digital. Dan sekarang saya kira sudah mencapai 19,5 juta. Ya, ini berkah pandemi yang mempercepat dari 8 menjadi 19,5 juta itu hanya dalam waktu sekitar 2,5 tahun. Nah, kita sekarang sedang bekerja sama dengan teman-teman di e-commerce untuk menyisir lagi usaha-usaha mikro di secondary city untuk juga mulai masuk ke platform digital. Nah, di sisi lain pemerintah memang juga belanja-belanja pemerintah sekarang kan juga dioptimumkan untuk belanja lewat digital. Betul. Ya, termasuk BUMN. Nah, di pemerintah itu kan ada belanja lewat digital, lewat e-katalog. Nah, ini sedang kita dorong juga mereka untuk masuk, ada sekitar 1 juta produk yang kita mau dorong bersama LKPP untuk terdaftar onboarding di e-katalog, baik e-katalog nasional maupun daerah atau sektoral. Nah, di sisi lain juga BUMN kan sudah ada pasar digital BUMN. Nah, saya kira kalau dari dua sisi ini ya baik belanja masyarakat maupun belanja pemerintah didorong belanja secara digital, ini akan ada percepatan. Kita optimis lah 30 juta ini akan terjangkau karena para UMKM juga belajar banyak selama pandemi yang bisa survive bahkan tumbuh adalah UMKM yang sudah terhubung ke digital. Cuma memang catatan kita ada dua hal. Sekarang ini masih banyak produk yang dijual di e-commerce itu produk impor. Nah, ini catatan bagaimana dari aspek supply-nya. Ya. Yang kedua juga kapasitas produksi UMKM itu rata-rata kecil. Sehingga banyak yang usaha mikro yang nggak bisa jualan di online secara nasional. Tapi saya kira ini juga bukan tidak ada solusi. Jadi sekarang platform-platform digital daerah atau captive digital tertentu itu juga sekarang tumbuh ya untuk supaya nanti semua usaha mikro bisa go digital. Begitu banyak dorongan tentunya yang dilakukan oleh pemerintah untuk UMKM ini bisa go global dan juga go digital. Tapi kalau kita berkaca juga terhadap beberapa case misalnya Pak atau kasus, kita ketahui bahwa banyak UMKM dari daerah yang tentunya juga menjadi binaan dari pemerintah kabupaten dan juga kota. Tapi rata-rata kalau kita lihat hanya ya mengeluarkan produk tanpa mungkin ada market research melihat ada tidak pasar untuk dijual dari produk tersebut. Nah, seperti apa juga dorongan dan tentunya agar produk-produk yang dibuat dari daerah-daerah ini yang menjadi ya biasanya oleh-oleh atau apapun itu menjadi andalan dari daerah tersebut bisa memiliki pasar, Pak. Jadi tidak hanya sekedar produksi dan produksi. Ini benar. Ya, rata-rata UMKM nggak punya bisnis plan. Nggak punya juga informasi tentang market. Nah, pemerintah sekarang sebenarnya ingin mengajak para pelaku di e-commerce juga untuk melakukan market intelligence dan memberikan informasi itu kepada para pelaku UMKM. Pemerintah tidak bisa lakukan sendiri. Ya,
Sehingga si para UMKM itu dengan modal terbatas, kalau mereka juga menjual produk-produk yang permintaan marketnya kuat, saya kira ini kan pasti bisnis mereka akan berjalan dengan baik. Nah ini yang saya kira masih menjadi PR kita, ya bagaimana UMKM kita memproduksi barang yang marketnya ada atau pasti laku. Nah ini butuhkan data intelijen, ya market intelijen ya, yang itu saya kira tadi perlu kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman di e-commerce. Dan ini yang penting juga kami sedang melakukan data tunggal UMKM. Ya mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melakukan pendataan sekitar 14,5 juta ya UMKM kita, sehingga nanti bisa lebih presisi program-program pemerintah untuk mereka. Kuncinya adalah juga pendataan ya Pak. Jadi bisa diketahui agar tentunya ketika pemerintah khususnya dari Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan program kerja bisa tepat guna dan juga tepat sasaran bagi UMKM yang didorong untuk terus menjadi go global dan juga go digital. Tapi insentif seperti apa Pak yang diberikan oleh pemerintah utamanya untuk kemudahan bagi para pelaku UMKM ini agar bisa go global dan juga go digital? Ya banyak sekarang ya kemudahan-kemudahan pemerintah untuk membantu mereka bisa go global dan go digital. Ya yang go global kita sebenarnya ingin UMKM kita survive dulu di market dalam negeri ya, sehingga ketika permintaan dalam negeri sudah cukup kuat, pondasi mereka untuk masuk ke pasar global juga akan kuat. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Market kita juga cukup besar, 270 juta, yang sekarang diserbu oleh produk asing, terutama di e-commerce. Nah kalau ini aja bisa kita kuasai market dalam negeri, saya kira ini akan cukup besar. Untuk masuk ke global juga ada problem dengan biaya logistik kita yang masih cukup mahal. Ya, nah karena itu yang kita tembus sekarang kolaborasi dengan misalnya e-commerce cross border, supaya kita bisa masuk ke pasar luar. Dan pemerintah akan fokus mendampingi ya UMKM yang memang punya potensi untuk ekspor dan market demand-nya ada. Ya, ini kita akan fokus di sini, yang nanti akan terintegrasikan mulai bagaimana berbagai kemudahan untuk ekspor dari segi regulasi, dari segi administrasi, termasuk juga dukungan pembiayaan. Nah, saya kira itu ya yang global itu. Nah, yang untuk digitalisasi, saya kira pemerintah kan sudah terus melakukan pembangunan infrastruktur. Ya, sekarang terutama ya infrastruktur internet. Sekarang teman-teman e-commerce sudah memberikan report 97% wilayah Indonesia sebenarnya sudah bisa dilayani oleh e-commerce. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka kita dampingi bersama-sama teman-teman e-commerce, karena ini harus langsung terhubung ke ekosistem digital, bagaimana mereka punya strategi marketing di digital, produknya dikurasi, packagingnya diperbaiki, dan lain sebagainya, supaya betul-betul itu hal yang menarik. Nah, jadi misalnya kekuatan UMKM itu terutama di kuliner, ya di industri, di fashion misalnya. Nah, saya tadi lupa strategi kita untuk mendorong ekspor masuk ke pasar global. UMKM nggak bisa sendiri, tapi UMKM harus menjadi bagian dari supply chain, ya industri nasional. Ya itu juga yang dilakukan oleh China, Jepang, atau Korea, UMKM-nya yang misalnya memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh industri, sehingga industrinya ketika masuk ke internasional, ke market global, ya produk UMKM-nya juga terangkat. Nah ini yang saya kira masih jadi agenda, karena baru 4,1% UMKM kita yang sudah terhubung ke global value chain. Ya, bahkan kalau kita lihat negara-negara lain begitu bangga ya Pak terhadap produk-produk dalam negeri mereka, bahkan membuat sebuah ekosistem dengan seluruh industri agar tentunya produk-produk mereka bisa mendapatkan pasar dan bisa laku
utamanya permintaannya secara global dapat meningkat. Ini juga tentunya masih menjadi PR dan harus didorong oleh pemerintah, Pak. Terakhir mungkin Pak, untuk Pak Teten Mas Duki. Di periode kedua tentunya Pak Jokowi memilih Pak Teten untuk mengurusi koperasi dan usaha kecil dan menengah tentunya. Apa sih mimpi seorang Pak Teten hingga nantinya akhir periode di 2024 nanti UMKM itu mau dijadikan seperti apa Pak, mimpi besarnya? Ya, saya memang dapat arahan dari Pak Presiden agar UMKM kita ini tidak dijadikan lagi sebagai ekonomi subsisten, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau buffer ekonomi, tapi menjadi tulang punggung perekonomian. Nah, karena itu kan sekarang berbagai ekosistem bisnis untuk UMKM agar bisa tumbuh berkembang, naik kelas, ini sekarang kan kita berikan semua. Tadi ekosistem dari pembiayaan, berbagai kemudahan perizinan, ya termasuk juga akses pasar. Bahkan belanja pemerintah pun sekarang harus menyerap produk UMKM. Nah, tentu ke depan tadi UMKM itu juga harus kita dorong menjadi bagian daripada industrialisasi. Ya. Karena itu tadi bagaimana kemitraan usaha besar dan usaha kecil termasuk dalam tadi UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri, menjadi rantai pasok swasta atau BUMN. Nah, sehingga UMKM itu bukan kegiatan ekonomi yang terpisah dengan kebijakan industri nasional. Ya. Jadi kira-kira ambisi kami seperti itu. Karena kenyataannya dari sejak 98, sejak krisis moneter saat itu kan deindustrialisasi terus terjadi. Sehingga lapangan kerja sekarang ini 97% disediakan oleh usaha mikro karena 96 lebih itu UMKM itu adalah mikro. Nah, tapi Bank Dunia kan sudah memberikan catatan supaya Indonesia segera menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Nah, karena itu maka menurut saya ya bisa pemerintah mengundang investasi yang manufaktur industri yang menyerap lapangan kerja ke Indonesia, atau kita juga bisa empowering UMKM kita tumbuh menjadi besar sehingga lapangan kerja kita menjadi lebih berkualitas, tidak lagi informal gitu yang pendapatannya masih di bawah UMR begitu, enggak sustain gitu. Nah, saya kira ini yang menjadi agenda kita ke depan. Iya, itulah yang menjadi agenda pemerintah, mendorong UMKM agar semakin lebih besar, bisa go digital dan juga go global. Semoga apa yang menjadi target-target dari pemerintah, utamanya Kementerian Koperasi dan UKM, bisa tercapai di tahun 2022 ini dan sampai dengan akhir tahun nanti ya Pak. Dan di tahun-tahun selanjutnya juga bisa sustain program-program kerjanya. Terima kasih untuk waktunya di hari ini Pak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah bergabung bersama kami di Economic Update. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.